Dalam podcast Denny Sumargo, Bobon Santoso membagikan pengalaman pribadinya terkait proses menjadi mualaf. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk memeluk agama Islam terjadi secara spontan saat berkolaborasi dengan Ustadz Dery Sulaiman. Awalnya, tujuan utama pertemuan mereka adalah untuk membuat konten masakan bersama. Namun, dalam prosesnya Bobon merasa didorong untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa persiapan matang. Bobon menjelaskan bahwa saat itu Ustadz Dery menanyakan kesediaannya untuk masuk Islam. Dengan nada bercanda, Bobon menjawab bahwa jika hidayah datang hari itu, ia siap menjadi mualaf. Pernyataan tersebut ditanggapi serius oleh Ustadz Dery yang kemudian membimbingnya mengucapkan syahadat. Bobon mengakui bahwa keputusan tersebut terjadi begitu cepat tanpa perencanaan sebelumnya. Setelah mengucapkan syahadat, Bobon merasa belum sepenuhnya siap menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Ia mengaku bahwa keyakinannya belum mencapai 100% dan masih membutuhkan waktu untuk mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Selain itu, Bobon juga menyampaikan bahwa setelah proses syahadat, ia tidak mendapatkan bimbingan yang memadai mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam menjalani agama barunya. Ia berharap diberikan waktu dan dukungan untuk belajar serta memahami Islam dengan lebih baik. Menanggapi cerita Bobon, Ustadz Felix Xiao yang turut hadir dalam podcast tersebut menekankan bahwa pengucapan syahadat harus diiringi dengan keyakinan hati. Menurutnya, seseorang yang mengucapkan syahadat belum tentu langsung menjadi muslim jika tidak disertai dengan keyakinan penuh terhadap ajaran Islam. Ia menekankan pentingnya pemahaman dan keyakinan dalam proses menjadi mualaf. Pengalaman Bobon Santoso ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan diskusi mengenai pentingnya kesiapan dan pemahaman sebelum memutuskan untuk memeluk agama baru. Banyak yang berharap agar Bobon mendapatkan bimbingan dan waktu yang cukup untuk mendalami ajaran Islam sehingga dapat menjalani kehidupan barunya dengan keyakinan yang mantap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Widih, gue liat kayaknya makin banyak aja nih saudara seperimananku. Kemarin Dr. Richard, hari ini adalah Bobon Santoso yang dimana dia adalah seorang YouTuber masak-masak besar gitu kan, yang viral, yang kayak dulu itu tuh image-nya dia buat brandingnya tuh agak jelek, yang kayak anak-anak nakal gitu-gitu, tapi sekarang udah enggak. Dan kemarin baru aja nih mualas ya guys, oh my god. Jujur gue udah gak kaget sih, karena emang Bobon itu udah ada tanda-tandanya gitu loh kalau akan mau Islamkan diri. Bobon semoga istiqomah ya. Assalamualaikum. Kalian tahu nggak podcast terbarunya Bobon Santoso bersama Ustadz Felix Xiao dan juga Bang Densu di channel YouTube-nya Bang Densu? Banyak yang mempertanyakan masalah alasan kenapa Bobon Santoso bisa masuk Islam dan juga memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Jadi banyak sekali netizen yang berspekulasi dan beranggapan bahwa Bobon Santoso itu masuk Islam karena dipaksa dan juga karena terpaksa, karena mencari popularitas, kemudian karena ini dan karena itu. Padahal di situ sudah jelas ya, Bobon Santoso menjelaskan bagaimana perjalanan dia hingga akhirnya dia berada di titik memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Nggak gampang loh, apalagi Bobon Santoso ini udah punya istri, udah punya keluarga, udah punya anak. Jadi ini ada suatu keputusan yang besar yang diambil seorang Bobon Santoso. Buat kalian yang belum nonton full ya podcast dari Bobon Santoso bersama Ustadz Felix Xiao dan juga Bang Densu, tonton di channel YouTube-nya Bang Densu ya. Masya Allah, Bobon Santoso ya memutuskan untuk menjadi seorang mualaf itu bukan suatu keputusan yang mudah loh. Apalagi dia udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya anak, belum lagi ya tekanan dari pihak keluarga besarnya. Jadi hidayah itu mahal teman-teman ya. Jadi bukan datang begitu saja, tapi melalui proses yang begitu panjang. Banyak yang mengatakan Bobon Santoso itu masuk karena terpaksa dan juga dipaksa. Halo, Bobon Santoso itu orangnya barbar loh, keras ya. Gak semudah itu mengajak Bobon Santoso ya untuk masuk Islam dengan cara yang Ustadz Dery lakukan itu, pendekatan terhadap Bobon Santoso. Dan Bobon Santoso ini memutuskan untuk masuk Islam ya bukan karena dipaksa dan juga karena terpaksa, tapi memang karena panggilan dan juga hidayah itu datang ke beliau. Dan bahkan ada yang berkomentar bahwa Bobon Santoso itu masuk Islam
Islam, mualaf itu hanya mencari popularitas. Ya teman-teman belum tahu ya, Bobon Santoso itu udah terkenal ya, udah populer, udah sejak lama. Jadi bukan baru-baru ini aja. Jadi menurut saya ini alasan yang konyol banget ya masuk Islam karena mencari popularitas. Coba menurut kalian setelah kalian menonton videonya full ya, podcast antara Bobon Santoso, Ustadz Felix dan juga Bang Densu, menurut kalian Bobon Santoso ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf ya, muslim, itu karena terpaksa, dipaksa, atau memang karena panggilan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tulis aja di kolom komentar. Guys, baru-baru ini ada seseorang yang baru dimualafkan. Tapi disclaimer dulu, di sini gua nggak menjelekkan agama manapun, karena menurut gua semua agama itu baik. Tergantung pengikutnya dia mau menjalankan aturan agamanya atau enggak, itu terserah ya. Itu pribadi masing-masing guys. Oke. Kita lanjut. Jadi dia ini sebenarnya berada di acara masak-masak, tapi pada saat itu ada seorang ustadz yang dia merasa itu kayak ditodong pada saat itu untuk menyebutkan 2 kalimat syahadat. Nah pada saat itu dia nggak bisa menolak guys, mungkin karena dia menghargai orang tersebut ya. Nah tapi udah viral bahwa pemberitaannya bahwa dia itu sudah mualaf. Namun pada saat di podcast, gue melihat seseorang ini kayak masih kebingungan gitu loh dengan apa yang sudah terjadi itu loh. Ya, masih kebingungan, itu yang gue perhatiin ya dari penjelasan dia di podcast Densu. Nah menurut gue guys, sebenarnya untuk keyakinan itu lebih ke masing-masing ya, mulai dari hati dulu gitu maksud gue. Jadi walaupun misalkan, sorry nih, gue beberapa kali juga diajakin sama teman untuk menyebutkan kalimat tersebut. Ya gue menyebutkan karena gue menghargai, tapi enggak dari hati gue yang paling dalam gitu loh. Enggak, cuma menyebutkan karena gue meyakini itu gitu loh. Nah jadi itu sebenarnya nggak bisa dipaksain gitu loh, apalagi modelan kayak ditodong kayak gitu ya, mungkin karena menghargai aja. Karena menurut gua ketika seseorang itu mau memilih untuk pindah ke keyakinan tersebut, berarti dia sudah yakin bahwa dia itu mau menjalankan ibadah di agama tersebut dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau dengan ajakan orang lain gitu. Itu harus dari hati ya. Karena dari situ kita belajar untuk mengenal Tuhan gitu loh ya. Itu kalau menurut gua guys. Ngapain kalau misalkan lu masuk ke agama tersebut karena paksaan orang lain, tapi lu nggak ngejalaninnya gitu loh. Jadi kayak sebatas ya udah kayak percaya gitu aja, tapi nggak meyakini gitu. Ya itu nggak baik menurut gua ya. Karena masih di sini tuh kalau misalnya ada orang pindah agama dari agama Islam ke agama lain, itu dihujatnya abis-abisan, abis banget tuh di internet, dimaki-maki, dibabat abis sama netizen. Tapi kalau misalnya ada yang pindah dari agama lain ke agama Islam, dipuji-pujinya, buset, ini adalah jalan yang terbaik, pinter kakak, bagus kakak, masya Allah segala macam, sampai diundang ke TV. Kenapa? Apa gara-gara kita mayoritas, jadi kita ada hak untuk seperti itu? Harusnya kan enggak, anjay.